Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedawang 3 beserta jajaran dewan gurunya. Pertama-tama, alhamdulillah Allah masih menyempatkan kita untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Sebelum acara dimulai, mari kita ucapkan basmalah. Semoga acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat untuk SD Negeri Kedawang 3. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Kristiani Ningrum SPD. Kepada beliau kami aturkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kedawang 3 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Suyakin SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang menghormati, terutama kepada Bu Puswa selaku calon guru penggerak yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, barokah, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya selaku yang dikeluarkan di SD Kedawang 3 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bu Puswa selaku calon guru penggerak yang sudah aktif dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Puswa akan bersama-sama membawa berkah, membawa kebaikan, kemajuan bagi SD Negeri Kedawang 3. Kemudian kepada ibu-ibu, kepada bapak, kami harapkan partisipasinya. Marilah kita dukung kegiatan-kegiatan yang akan
yakin bahwa nanti setelah Bu Buswa selesai mengikuti program ini akan membawa keberkahan bagi kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, kebiasaan yang baik pada anak-anak perlu kita lakukan, perlu kita kembangkan agar menjadi atau menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan dengan bekal yang kita berikan kepada anak-anak kita nanti, pada anak-anak kita nanti akan membentuk pribadi yang bertakwa, pandai, pintar, berbakti pada orang tuanya, yang nantinya akan bermuara menjadi anak yang berguna bagi desa dan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Mbak Buswa semakin termotivasi agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Suyani. Selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Uswah Azimah Eva SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sini bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi atau diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan samaannya di akhir nanti. Saya juga yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedaung 03, serta yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Kedaung 03. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk adanya diseminasi budaya positif ini. Sebelum masuk ke materi atau diseminasi budaya positif ini, saya punya yel-yel atau nama lainnya itu ice breaking. Ya. Kalau misalkan saya mengucapkan, walaupun suasana sudah siang, saya mengucapkan selamat siang, nanti dijawabnya semangat pagi, 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 luar biasa. Saya ulangi, nanti kalau misalkan saya menjawab, saya mengatakan selamat siang, nanti Bapak Ibu sekalian mengucapkan semangat pagi, 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 luar biasa. Begitu, Ki? Biar ada rileks. Selamat siang. Semangat pagi, 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 luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu bisa menemani kita masing-masing. Perkenalan, fasilitator saya namanya Bu Sri Indi Astuti, asalnya dari Solo. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Ilawati dari SMP Negeri 2 Korea. Tujuan pendidikan selama saya masuk di modul 1 itu saya belajar tentang apa itu tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya maupun sebagai anggota masyarakat.
itu adalah tujuan pendidikan yang mana sampai walaupun itu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi sampai saat ini masih juga dikobarkan agar sampailah tujuan pendidikan itu. Kemudian juga mengibaratkan peran pendidik itu sebagai petani atau tukang kebun, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai. Disemai itu disebar, ditumbuhkan, ditandur, dan sekolah sebagai lahan pertanian. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak bisa, kalau misalnya kita petani padi, kita menanam padi, ya pastinya tumbuhnya padi. Kalau misalnya kita menanam padi tapi mengharapkan anak itu menjadi tebu atau jagung, itu tidak bisa. Makanya seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kemudian seorang petani juga memiliki tugas di mana membuang rumput-rumput atau bahasa di kroyanya itu matun, itu dibuang agar tumbuhnya padi itu maksimal, subur. Selain itu juga diberi pupuk. Nah, misalkan padi itu tumbuh di tanah yang gersang dengan tanah yang subur, pastinya tumbuhan padinya akan lebih subur di tanah yang subur atau gembur, seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kenapa kita untuk mewujudkan semua itu, yang mana tadi yang sudah tadi sampaikan, anak-anak kita dididik di SD Negeri Kedaung 03. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu akan mengena di diri mereka, menjadi karakter mereka. Itu makanya di sekolah itu ada yang namanya budaya. Kalau kita misalkan ada dibiasakan untuk memberi salam atau 5S, itu nanti akan tertera di diri mereka budaya atau kebiasaan. Karena itu baik, jadi namanya budaya positif. Nah, ini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Semoga di SD Negeri Kedaung 3 bisa menerapkan budaya positif. Kemudian budaya positif di sekolah. Sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi belum tahu itu istilah budaya positif. Ya. Jadi kebiasaan kita itu setiap hari Senin, ya, Bapak Ibu guru itu salaman, ya, salaman. Setiap anak itu antri, itu juga budaya positif, budaya antri. Kemudian salam, itu juga 5S, salam. Itu ya, budaya positif. Contohnya ketika anak setelah upacara itu salam, salim, terus sapa, itu juga termasuk 5S, ya. Kemudian mereka juga antri, itu juga termasuk budaya positif. Itu juga termasuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang ada di papan tulis sebelah sana, itu profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang sudah kita terapkan selain 5
berdoa sebelum sesudah pelajaran, ada juga peringatan hari besar keagamaan. Nah, kemarin Isra Mi'raj itu sudah ada fotonya. Kita sudah melaksanakan. Ada pula konsep budaya positif. Nah, nanti ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ada motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekolah kita sebenarnya sudah membangun lingkungan yang positif. Kemudian disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, coba ini ada permainan, misalkan itu berpasangan, ya. Misalkan Bu Tati sama Bu Eni, misalkan Bu Tati sebagai A, Bu Eni sebagai B. Nah, kalau A itu adalah cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga di kepalan tangan itu. Misalkan ya emas, berlian, atau surat tanah, ya, atau SK. Nah, itu hal yang berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, nanti kita melakukan permainan itu. Misalkan Bu Tati A, Bu Roma A, kemudian B itu Bu Eni sama Bu Kris. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Misalkan dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, itu kita praktekkan coba ya. Ada perwakilan 2 orang maju. Yang pintar merayu itu siapa kira-kira ya? Ada yang bersedia merayu? Oh ya, Budian. Budian sebagai B, kemudian Bu Tati A. Budian nanti merayu dengan jurus pautnya. Nanti Bu Tati nanti mau seperti apa? Karena yang di dalam kepalanya itu sangat berharga. Ya. Kita coba ya. Berarti pegang apa ya Bu? Ingin tahu banget. Ingin tahu banget Bu. Boleh ada yang tahu. Boleh Bu. Raja negara. Nanti aku beliin jilbab Bu. Jilbabku sudah banyak. Ayo Bu. Nanti kita makan bakso Bu. Tidak kenyang. Ibu tidak mau. Ayo tidak mau. Tidak boleh. Ya cukup.
Ternyata gagal ya. Terima kasih untuk Bu Dian sama Bu Tati. Kita beri aplaus bersama-sama. Si A, tadi pertanyaannya, apakah A membuka kepala tangannya atau tidak? Nah, tadi Bu Tati tidak membuka kepalanya. Kira-kira apa alasannya Bu Tati? Karena memegang rahasia. Oh iya, karena memegang rahasia. Nah, itu. Kita lanjut ya. Oke. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangannya? Atau ketika menutup kepalanya, apakah alasannya? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalanya? Ini adalah intinya. Jadi B itu kan kepala tangannya ditutup, kemudian dia akan bisa membuka atau menutup. Itu adalah tergantung dari dirinya sendiri. Kalau dia mau dirayu, buka. Tapi kalau dia tidak mau dirayu, ditutup. Itu adalah memegang kendali atau kontrol. Ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Misalkan kita pada saat itu tidak memiliki uang, dan ada orang yang merayu dan akan memberikan uang. Nah, pastinya kita akan membuka, begitu. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu artinya apa? Ada yang tahu ilusi? Ya, betul sekali. Bayangan, khayalan, impian itu adalah ilusi. Jadi itu yang 1 sampai 4 itu cuma ilusi. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita mengibaratkan kalau kita mengontrol murid, hei kamu, sini. Murid itu bisa datang mendekati yang bertanya atau memanggil itu ketika murid juga mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Kalau misalkan tidak mau dikontrol, nggak mau, guru bahasanya kasar, itu berarti tidak mengizinkan. Tapi ilusinya guru itu mampu mengontrol murid. Yang kedua atau yang B, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu bujukan, ya, itu bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya, itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu. Misalkan, sana kamu ke sana nanti terkasih uang 1.000. Ya, nanti kamu balik lagi, nanti terkasih uang 1.000. Itu adalah bujukan.
Itu adalah semua ilusi bahwa dia itu menguatkan positif, tetapi sebenarnya tidak. Kemudian yang C, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitasnya gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kamu dari latar belakang kurang mampu ya. Itu adalah kritik dengan suara halus, tapi membuat orang itu jadi merasa bersalah atau jadi identitasnya gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi akan membuat hubungan permusuhan. Itu kalau kita memaksa. Oke, di sini ada disiplin positif. Disiplin kalau sebenarnya kita sudah tahu ya, disiplin itu artinya kira-kira apa? Disiplin. Patuh, mentaati tata tertib. Oke, jawabannya betul semua. Ya, taat tata tertib, patuh. Oke, berarti benar. Kalau SD Negeri Kedaung 3 itu memiliki guru-guru yang luar biasa, ya. Jadi terus karena untuk kita semua. Disiplin itu adalah aturan atau tata tertib. Juga ada kepatuhan di sana. Selain itu juga selain kepatuhan ada sanksi dan hukuman. Apa makna disiplin? Tadi sudah ada sedikit ya. Sebenarnya dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi arti disiplin sebenarnya adalah belajar. Kemudian ada juga disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, tadi sudah tuh. Kemudian manfaatnya itu agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Misalkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nanti akan kita bahas. Ya, ini contoh nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang tadi kita sudah bahas ya. Coba Bu Roma tepuk profil pelajar Pancasila. Ya kan?
Tadi kan bisa. Nyanyi paling. Oh iya nyanyi. Ya nyanyi. Silakan ke depan. Nyanyi. Profil pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Roma. Ya, itu merupakan salah satu guru yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, kalau kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Selain itu juga mendapatkan imbalan atau institusi dari orang lain atau institusi apabila yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu menghargai diri sendiri. Menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Ya, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Tadi menghindari hukuman, mendapat imbalan, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Itu menghindari hukuman. Kemudian nanti diri kita akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Itu tadi motivasi eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam diri mereka akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Atau akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Apakah nilai ini benar atau ini salah? Jadi mereka yakini dan hargai. Kalau saya bersikap sopan, nanti bagaimana? Saya akan menjadi orang seperti apa? Ya, itu. Kemudian ini motivasi internal. Dan ini adalah teori motivasi yang tingkatnya paling tinggi.
karena berasal dari diri sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diibaratkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Ini tingkatannya lebih tinggi dari hukuman. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru, namun ada yang melanggarnya. Itu namanya konsekuensi. Bagi orang yang melanggar akan merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Contoh kasus tindakan guru, itu sudah ada jawabannya gitu. Mencatat 100 kali di buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ya, karena si anak terlambat sekolah. Ya, itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan pin di sekolah. Atau bisa juga topi, dasi, itu mereka suruh push up. Itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, bisa juga disobek atau dihilangkan. Itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam, itu juga termasuk hukuman. Ya, jadi kita sudah mengenal hukuman dan konsekuensi. Kemudian dihukum oleh penghargaan oleh Alfie Cohen. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini penghargaan yang kita sudah laksanakan. Mungkin saya sendiri tahun kemarin juga masih menggunakan penghargaan. Misalkan anak ranking 1, saya beri penghargaan. Ternyata menurut Alfi itu penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Yang pertama, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ya, yang ranking 1 itu, saya nggak pernah ranking 1. Dipuji, wah pintar sekali kamu dapat ranking 1. Yang tidak ranking akan merasa iri. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya.
Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kenapa penghargaan tidak efektif? Alasan yang kedua, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Misalkan dari riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus diberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang jika mereka bisa menjawab benar, sementara yang lainnya itu tidak. Maka yang mendapat penghargaan itu akan lebih cepat, cepat-cepatan menjawab, dan itu akan mengurangi ketepatan. Alasan yang selanjutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama, dan yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Ya, itu merupakan alasan mengapa penghargaan itu menurunkan kualitas. Alasan berikutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas sekelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Misalkan, buat puisi tentang ibu, nanti yang juara 1 itu akan mendapatkan uang 100.000. Nah, mereka jadinya mencari puisi yang terbaik, tapi bukan kreativitasnya sendiri. Begitu ya, itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tadi misalkan ada sistem ranking untuk di kurikulum Merdeka itu, makanya tidak ada perankingan, karena yang tidak mendapat ranking itu merasa dihukum. Apalagi kalau pulang ke rumah rankingnya jelek, itu kebanyakan dimarahi ibunya, kebanyakan, atau bapaknya. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu melandasi sikap kita dalam menghadapi segala sesuatu. Apa kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, itu yang pertama. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, nah itu bersifat fisiologis. Misalkan kesehatan, rumah, uang, makan, itu kebutuhan fisiologis. Ya. Kemudian ada juga perasaan aman. Misalkan ada anak, dia berangkat sekolah, itu jam pertama itu sudah lesu, kepalanya ditaruh di
di atas meja. Ketika ditanya, kenapa? Sangunan teh. Dimarahi. Ya. Gak sarapan. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup, makanan. Kebutuhan yang kedua, akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, itu kebutuhan yang meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Kemudian biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kelompok kan, ya bu, aku maunya kelompok ini karena sukanya sama kelompok ini. Itu rasa diterima. Kalau misalkan ada anak yang tidak memiliki teman, apalagi kalau kelompokan itu tidak ada yang mau jadi kelompoknya, itu berarti dia kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita. Nah, itu meliputi rasa dihormati, diterima, wah kamu anak hebat. Nah, dengan kalimat seperti itu. Keren itu juga termasuk penguasaan. Kamu sudah juara, kemarin SD Negeri Kedawung 3 kan juara ya, mendapatkan 4 piala. Oh iya, 5 piala. Nah, anak-anak ini yang mendapatkan piala itu harusnya diberi penguasaan mereka. Wah, saya menguasai, saya sudah kompeten atau terampil di bidang ini. Kita bisa mengucapkan, kamu hebat, kamu anak hebat, kamu anak keren, begitu. Karena itu termasuk kebutuhan dasar. Kebebasan. Nah, setiap orang pasti menginginkan kebebasan. Itu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi setiap orang itu menginginkan pilihannya seperti apa, kepengen bergerak. Kalau misalkan coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, kemudian mencoba hal baru dan menarik. Misalkan anak-anak hari ini menggambar poster harus menggunakan krayon. Yang tidak menggunakan krayon nanti tidak dinilai. Nah, itu berarti melanggar kebutuhan mereka. Mereka itu pengennya bebas. Yang penting kan gambar. Mewarnainya harus tidak harus menggunakan krayon. Jadi mereka menggunakan yang mereka sukai. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Misalkan kita ketika mengajar tidak pernah tersenyum, selalu cemberut, marah-marah, itu akan pergi nyanyi nggak ada. Ya, kira-kira di SD Negeri Kedawung 3 tidak ada, nggih? Tidak ada. Murah senyum semuanya. Murah senyum semuanya. Disenyum saja kadang-kadang anak-anak masih. Ya, kita memang menjadi seorang petani. Yang kelima, restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi murid yang mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi dan bagaimana mereka harus berprestasi. Biasanya yang mereka katakan adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu seperti teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu seperti teman. Tetapi posisi kontrol ini juga akan mengakibatkan kalau guru itu kurang dihormati karena biasa seperti temannya. Posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya mengawasi. Kalimat yang diajukan biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu akan mengaitkan terhadap peraturan. Ada anak terlambat, berangkat terlambat, kemudian di sekolah itu peraturannya apa? Berangkatnya harus jam berapa? Itu adalah pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling baik. Nah, itu sebagai manajer. Jadi untuk menjadi guru yang baik itu posisinya menjadi pemantau dan manajer. Manajer adalah yang terbaik. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kalimatnya adalah seperti ini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan ada anak yang sudah meyakini tentang kedisiplinan, ternyata dia tidak disiplin. Maka bagaimana? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Itu adalah manajer. Jadi pemantau, manajer ya. Ada juga keyakinan kelas yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini dan dibuat bersama oleh guru dan murid sebelum atau selama proses pembelajaran. Itu biasanya di awal tahun pelajaran ya. Tujuan keyakinan kelas itu adalah membentuk keyakinan kelas, kemudian menumbuhkan semangat kerjasama, menumbuhkan motivasi internal, mewujudkan suasana kelas yang aman dan nyaman. Nah, cara membentuk keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Sebenarnya sama seperti peraturan kelas, cuma kalau peraturan kelas itu yang membuat guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama. Gitu. Misalkan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira kalian kalau berangkat sekolah bagaimana? Ya jangan terlambat Bu. Nah, berarti kita buat. Nanti guru yang akan membuat kalimat positif. Datang tepat waktu. Kalau peraturan jangan terlambat begitu. Kata kalimatnya negatif. Tahapannya itu tadi ya, kita di kelas, kemudian curah pendapat, kemudian dicatat semuanya, kemudian disusun. Biasanya keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Kalau misalkan pernah saya mengetahui ada peraturan kelas atau keyakinan kelas itu misalkan 20, itu anak-anak tidak akan mengingat. Itu antara 3 sampai 10 kalimat saja.
Nah, kalimatnya juga bentuknya negatif, positif. Positif. Nah, jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Tahapan pembentukan keyakinan kelas tadi sudah. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah menurut Gosen. Jadi ada segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi akan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi itu digunakan ketika anak mengalami masalah atau melanggar keyakinan kelas. Nanti kita akan menasehati dengan menggunakan 3 tahap segitiga restitusi. Tahap yang pertama, posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Itu kalimatnya itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, dan seterusnya. Itu adalah kalimat di mana menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya mereka melakukan hal itu kenapa? Apa alasannya? Kebutuhan dasar yang mana yang belum mereka penuhi? Kalimatnya berupa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan ada anak rebutan pulpen, berebut pulpen atau berebut buku, dia akan berkelahi. Nah, berkelahi, cuma tarik-tarikan baju. Nah, kita bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, bukan cuma tarik-tarikan baju. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan kayak gitu. Misalkan anak berkelahi itu kan karena pengakuan tadi, pengakuan. Kemudian 3, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, kemudian ada anak yang melanggar. Kita terapkan segitiga restitusi. Tadi ditanya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Nah, saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi, tapi ada di YouTube saya. Itu bisa dibuka untuk referensi. Kemudian ada program kebajikan atau apresiasi atau yang disebut pengakuan. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, begitu. Yang terakhir sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, saran atau masukan dari presentasi yang saya sampaikan. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silakan perwakilan untuk memberikan masukan, kritik atau pertanyaan. Semoga saya bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke. Terima kasih kepada moderator, Bapak Ibu yang dihormati, terutama kepada pemaparan Mbak Uswah yang sudah menyampaikan dengan sangat baik. Materi disampaikan dalam waktu kondisi yang dalam situasi yang cukup gimana ya Mas ya? Luar biasa. Luar biasa. Mungkin karena keterbatasan waktu nih Mbak Uswah gitu terus rapi hatiku mereka agak tergesa-gesa mengejar materi. Namun secara umum itu sudah bagus sekali. Cuma seandainya tidak tergesa-gesa mungkin akan kami terima dengan baik. Begitu. Matur nuwun. Pertanyaan mungkin dari teman-teman? Teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi saya mau bertanya tentang penghargaan. Nah, ternyata saya baru tahu ya, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, cara kita mengganti penghargaan itu dengan apa biar kita itu dengan anak-anak yang lain itu bisa adil dan tidak merasa iri ataupun menjadi tidak ada persaingan di antara murid-murid. Ya, monggo. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roma atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sama pun kita sampaikan kepada instruktur kita. Sebenarnya untuk tingkat SD itu tidak begitu ya. Kalau penghargaan itu memang kental di tingkat SD. Kalau hukuman itu tingkat SMP, SMA, SMK itu memang belum bisa dihilangkan, tapi diganti dengan ya tidak secara fisik. Nah, gitu. Saya juga merasa agak keberatan kalau penghargaan itu akan merusak hubungan. Tetapi saya juga meyakini karena itu semua tulisan yang sudah ada di modul itu kan sudah melalui riset. Ya, riset. Jadi saya juga akan mulai memahami. Jadi untuk solusinya seperti ini. Misalkan dalam sebuah kelas itu terdiri dari 15 anak, ya, 15 anak. Itu nanti kalau ke akhir tahun atau akhir semester biasanya kan ada penerimaan rapor, kemudian ada perankingan. Makanya kementerian sendiri itu sudah menghapus sebenarnya untuk perankingan. Dimana kalau misalkan kita itu memiliki uang lebih atau dari mereka itu kita misalkan nanti penerima rapor kalian ke sekolahan membawa kado, misalkan seperti itu. Jadi setiap anak itu punya kado, ya. Karena saya juga merasa sendiri, dulu saya itu tidak pernah ranking 1, 2, 3. Nah di sekolah itu yang saya sekolah di situ selalu memberi hadiah. Saya merasa kok saya nggak pernah dapat hadiah, kok saya tidak pernah kepilih lomba. Itu sebenarnya itu. Makanya dari sini kemudian kebetulan di SD kita itu kan sepertinya sudah mulai beralih. Yang tadinya penghargaan cuma 1, 2, 3 sekarang dibelikan semua. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan ya semuanya. Karena saya pernah merasakannya. Tidak pernah mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ya, penghargaan walaupun kalimat, misalkan karena saya tidak mampu, misalkan pelajaran PPKN. Ya, kalau pelajaran
dia bukan angkat kaki ya, angkat tangan, tuh maju. Kemudian saya menjawab, dan gurunya bilang, wah betul, pintar sekali, beri tepuk tangan. Saya langsung bangga, dalam hati saya itu senang. Wah iya saya bisa, begitu. Begitu pula anak-anak. Ternyata setelah saya tadi mengedarkan tes diagnostik, itu seperti itu. Mereka itu semuanya pengen dipuji. Jangan cuma anak-anak yang ranking 1, 2, 3. Mungkin seperti itu solusinya. Jadi tidak ada yang dikelompokkan 1, 2, 3. Tapi kalau kita memberi hadiah semuanya, walaupun itu bentuknya kalimat pujian atau kado, begitu. Terima kasih. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya bertanya sedikit memberi masukan ya. Kadang-kadang karena kurangnya sosialisasi kepada wali murid tentang ranking. Kita yang dilema sekali yang di kelas kadang orang tua anak saya ranking berapa, anak saya ranking berapa. Padahal anak cuma segitu, masa kita nggak ini ya. Sebenarnya kita punya datanya. Cuma kalau kita beritahu kan sudah dijelaskan. Ini tidak ranking karena istilahnya anak semua berpotensi untuk ranking di semua mata pelajaran. Sudah dijelaskan. Tapi ada sebagian orang tua yang merasa ini dari sini kenapa banyak ditanya rankingnya, soalnya di sana ada ranking gitu. Mungkin ini masukan saja untuk sekolah juga semua. Mungkin saat kumpulan nanti yang saran ya masukkan saja. Karena kurang sosialisasi, jadi kadang-kadang kita merasa terpojok kalau saat ditanyakan ranking. Seakan-akan ini kayak guru nggak kerja sekali, kayaknya nggak ada bisa membedakan ranking. Sebenarnya kita tahu, tapi kita tidak satu ranking sedikit. Misalkan kita ranking 1, 2, 3, yang ke belakangnya anak berapa? Oh berarti anak menang beli dewek. Dilanya kadang yang tanya ranking justru yang prestasinya agak di bawah. Palingnya solusinya saat kita ini masukkan saja buat semuanya juga mungkin sosialisasi kalau saat lagi kumpulan wali murid kapan dijelaskan lagi secara global. Jadi kayak seakan-akan guru nggak tertekan sekali gitu. Sudah bisa menjawab, sudah dijawab jelaskan bahwa ranking itu semua anak dari kurikulum 13 itu semua anak berpotensi hanya di pelajaran matematika. Mungkin di pelajaran lain itu punya potensi, sudah dijelaskan tapi tetap saja. Maaf itu saja saya rasa pertanyaan dari saya juga saran saja. Terima kasih buat Bu Kris ya, calon kepala sekolah ya. Ya pertanyaannya dan sarannya sangat bagus dan mewakili kita semua. Ya untuk ranking itu kemarin dibahas agak lama ya. Untuk ranking memang seperti ini. Jadi anak itu tetap diberi penghargaan. Misalkan dalam bentuk kayak kemarin itu sertifikat. Misalkan ada 7 atau 11 mata pelajaran begitu ya. Ini untuk anak ini. Jadi intinya itu setiap anak mempunyai sertifikat gitu. Pasti orang tua itu tanya, anak saya ranking berapa gitu. Nah kita membuat sertifikatnya itu berdasarkan mapel. Misalkan matematika, nilai tertingginya siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat nilai di atas KKM, kayak gitu tulisannya. Bukan juara 1 mapel, bukan. Berdasarkan mapel ya? Iya, per mapel. Iya. Iya. Berarti kemungkinan dapat semua bisa. Iya, begitu. Karena penghargaan yang tadi dibahas itu dalam bentuknya itu jadi apa ya? Kalau itu kan tetap memberikan penguasaan mereka. Oh ternyata aku bisanya di sini. Tetapi setiap anak itu mendapat penghargaan yang tidak diperbolehkan apa ya? Apa yang kurang tepat itu kan penghargaan yang untuk beberapa anak, gitu. Kalau penghargaan anak maju, wah hebat sekali, kamu pintar, kamu bisa menjawabnya dengan bagus, dapat jempol 1. Itu malah yang diusulkan ya gitu. Iya, begitu. Dalam bentuk, ayo siapa lagi yang mau maju,
Ya itu yang belum pernah maju seperti itu. Jadi kita menyemangati. Tadinya anak tadi saya juga agak kaget ya. Ternyata mereka itu suka anak-anak kelas 6 itu suka guru yang lucu. Kebanyakan maunya gurunya lucu, jadi pelawak begitu. Jadi saya nanti akan berusaha menjadi pelawak. Iya, demi terpenuhi kebutuhan mereka. Mereka sebenarnya pengen ketawa, iya hiburan. Masa pelajaran kelas 6 susah begitu. Mungkin begitu Bu Kris. Mungkin sedikit menambahkan, kalau salah mohon direvisi. Karena budaya yang dari dahulu itu setiap sekolah zaman kita sekolah itu sudah ada rankingan begitu. Sementara untuk kurikulum yang sekarang mungkin karena memang belum terjamah sampai ke murid, betul belum terjamah, jadinya mereka beranggapan yang namanya sekolah memang harus punya ranking. Nah sementara yang tidak punya ranking itu merasa minder dan lain sebagainya. Bahkan pernah ada sebuah kasus seorang guru itu nge-share nilai di grup kelas, sementara ada mereka yang tidak berprestasi katakanlah itu malah menjadi bahan bulian begitu. Itu kan malah kena mentalnya anak begitu. Mungkin ini menjadi koreksi besok kalau pulang lagi murid. Memang agak banyak yang akan dibahas begitu Bapak. Ini dalam bayangan saya termasuk hasil dari pelatihan KMD kemarin begitu, sekedar sosialisasi untuk kepramukaan, karena anggapan orang tua itu sedikit ketika anak-anak masih di SD itu ikutnya ya siaga, bajunya ya seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Di siaga itu ada dua golongan. Iya begitu. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain? Tidak ada. Ya alhamdulillah. Acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, memberikan manfaat ya Bapak Ibu ya bagi kita, dapat ilmu lagi kita, alhamdulillah. Kedepannya masih ada yang seperti ini lagi Bu? Oh masih ada. Oke siap. Kita siap pokoknya dapat ilmu, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Amalia Hasna, kelas 6 SD Kedawung 3. Kemarin kami membuat keyakinan kelas bersama Bu Uswa. Kami senang dan insya Allah akan bertanggung jawab menjalankannya. Terima kasih Bu Uswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bu Francisca Eni Purwati. Saya guru SD Negeri Kedawung 03. Saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi kemarin Bu Uswah tentang budaya positif dalam mengajar. Menurut saya sudah baik dan memberikan banyak pengalaman bagi saya, terutama dalam memberikan penghargaan bagi siswa maupun dalam memberikan hukuman bagi siswa. Sip.